Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada. Seperti biasa, yang belum subscribe silakan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan. Sekedar berbagi informasi dari mancanegara, saya bacakan dari media online merdeka.com dengan judul "Bagaimana kita tahu perang di Ukraina sudah dimulai?" Setiap orang berusaha menebak tujuan Presiden Rusia Vladimir Putin di Ukraina. Amerika Serikat menarik staf kedutaan besarnya saat kekhawatiran perang meningkat. Tapi mungkin perang telah dimulai, tulis pakar keamanan dan pertahanan Jonathan Marcus. Resiko perang habis-habisan antara Rusia dan Ukraina mendominasi berita utama. Muncul sejumlah pertanyaan, akankah Rusia menyerang? Apakah Presiden Putin bertekad untuk perang apapun yang terjadi? Atau bisakah diplomasi menjamin perdamaian? Jadi berikut pertanyaan lain, bagaimana kita tahu kapan perang dimulai? Tank diturunkan, roket ditembakkan? Jawabannya tampak jelas. Formasi tank Rusia yang melintasi perbatasan Ukraina, atau serangan roket besar-besaran atau serangan udara terhadap posisi Ukraina, akan menandai eskalasi dramatis dalam krisis dan pergeseran ke fase baru konflik. Peringatan pertama akan datang dari militer Ukraina sendiri, tetapi satelit barat dan pesawat pengumpul intelijen mungkin melihat persiapan untuk serangan yang akan segera terjadi. Mungkin akan ada tanda-tanda yang jelas dari serangan yang akan datang, kata Michael Kaufman, seorang ahli militer Rusia di Pusat Analisis Angkatan Laut yang berbasis di Amerika Serikat, dikutip dari BBC Rabu 26 Januari 2022. Di antara tanda-tanda itu, diantaranya lebih banyak alat berat yang dikerahkan daripada pasukan. Pertanyaan itu juga dapat dijawab dengan melihat mundur beberapa tahun ke belakang kampanye Rusia melawan Ukraina secara keseluruhan. Bagaimana kita tahu jika konflik telah dimulai? Maka jawabannya mungkin sudah, karena permusuhan sebenarnya telah berlangsung selama beberapa tahun. Rusia telah mencaplok Crimea, wilayah Ukraina, dan memberikan bantuan praktis kepada pemberontak anti-Kiev di kawasan Donbas. Intervensi unit lapis baja dan mekanik Rusia melawan pasukan Ukraina pada tahun 2014 berhasil mencegah kekalahan pemberontak pro-Rusia. Pertempuran sporadis terus berlanjut sejak saat itu. Semua pihak seharusnya mendukung upaya perdamaian internasional di sana, tetapi hanya sedikit kemajuan yang dicapai. Ancaman kekuatan militer. Ada juga ancaman untuk menggunakan kekuatan militer yang luar biasa. Pembentukan formasi tempur Rusia di sekitar perbatasan Ukraina sangat luar biasa. Ini termasuk pengerahan pasukan dalam jumlah besar ke Belarus, yang juga berbatasan dengan Ukraina, yang mungkin memberikan titik awal yang lebih dekat untuk serangan terhadap ibu kota Ukraina, Kiev. Namun pihak Rusia berdalih pengerahan pasukan ke Belarus tersebut untuk latihan dan tidak ada tujuan untuk mengancam. Sejumlah video ponsel yang disebar di dunia maya menunjukkan kereta yang membawa peralatan militer menuju Ukraina atau Belarus. Terlepas dari apapun yang Moskow sampaikan, Ukraina dan sekutu baratnya pula alasan untuk khawatir. Subversi. Ada juga kemungkinan lain terkait alat yang digunakan Rusia di Ukraina, misalnya serangan cyber dan subversi. Ukraina tentu saja telah menjadi subjek yang pertama. Lebih dari sepekan lalu, sejumlah situs web pemerintah diserang meskipun tidak jelas dari mana serangan itu berhasil. Baru-baru ini pemerintah Inggris mengklaim bukti bahwa Moskow telah memilih individu untuk membentuk pemerintahan baru di Kiev atau pemimpin boneka Rusia, kendati tidak ada bukti publik meyakinkan yang mengkonfirmasi keterlibatan Moskow dalam agenda tersebut.
Michael Kaufman mengatakan elemen cyber dapat menjadi bagian penting dari setiap serangan Rusia karena mereka dapat melumpuhkan infrastruktur penting dan mengganggu kemampuan Ukraina untuk mengkoordinasikan upaya militer. Demikian saudaraku informasi terkait mancanegara antara Rusia dan Ukraina. Bagikan videonya kawan dan tunggu berita-berita update lainnya melalui channel MPS Info Militer dan Polri dan mancanegara. Merdeka sekali di udara, tetap di udara.